surah Hud sudah ayat 113. Apa sekarang 113? Sekarang Ya, 113. Ya, ya. jadi Tentang kita ini tentang menyelisih Taurat. tidak boleh ini, tidak boleh tunduk kepada orang-orang yang zalim. Ya, udah saya ganti. Tidak boleh tunduk kepada orang-orang zalim ya. Ya, ya, ya banyak sih tahu kan kalau satu ayat bisa memuat puluhan pesan kan, tapi itu salah satunya. Ya, Baik, sekarang Ibu Ibu Gayatri, Ya, Pak Ustadz. silakan. 111. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tarkanu ilal ladzina zalamu fatamassakumun nar. Fatamassakumun nar wa malakum min dunillahi min awliya asumma la tunsorun. Wala dan janganlah tarkanu kalian condong dari rokana ilal ladina kepada orang-orang yang dolamu mereka yang zolim. Fatamas sakum maka tamas sakum akan api neraka akan menimpa kalian dari masa menyentuh menjamah. Ya. Fatamas sakumun nar akan menimpa api neraka akan menimpa kalian. Wama dan tidaklah lakum bagi kalian min tidak diterjemahkan dunillah selain Allah min dari aulia seorang penolong balai summa kemudian tidaklah tungsurun mereka beri pertolongan. Jadi dan janganlah kalian condong atau cenderung kepada orang yang zalim yang menyebabkan api menyentuh kalian, api neraka menyentuh kalian, sedangkan kalian tidak mempunyai seorang penolong pun selain Allah, sehingga kemudian kalian tidak akan diberi pertolongan. Shadaqallahul adzim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون ولا تركنوا dan janganlah kalian rukun. Dari kata rokana kan? Ya, Rukun itu rukunnya. dalam bahasa Arab Rokan. itu bisa artinya misalnya ar-ruknus tsaqafi. Berarti ar-ruknus tsaqafi itu bahasa kita apa ya? Kalau sudut sudut tsaqafa, sudut budaya. Apa biasanya Bu bahasa Inggrisnya Bu? Tendensi ya. Bukan. Ada kalau misalnya ini di sana ada ada satu satu ruangan khusus untuk budaya barat, di sana budaya timur.
Mhm. Kalau di gedung-gedung itu biasa di gedung-gedung di Oh. kampus-kampus. Mhm. Semacam pojokan lah, pojokan. Baik. Jadi eh, itu ya. Jadi jangan, bisa juga artinya rokana itu cenderung, cenderung membela, Mhm. ya, Mhm. lebih menyukai. Mhm. Maknanya tuh Mhm. jangan membela, jangan lebih cenderung, ya. Wala tarkanu, dan janganlah kalian cenderung ilal ladzina zalamu, kepada orang-orang yang zalim. Fatamassakum, karena faknya kita terjemahkan karena, ya, namanya fa litanil. Karena. Jadi faknya ini bisa karena, Ya. atau bisa juga artinya sebab. Sebab akan menyentuh kalian annaru, neraka. Mhm. Sebab kalau kalian lebih cenderung kepada orang-orang yang zalim, neraka akan menyentuh kalian. Wa ma lakum, dan tidak ada lakum bagi kalian min dunillahi, selain Allah, min awliya'a, penolong-penolong. Penolong-penolong manapun, siapa-siapa penolong pun, summa la tunsarun, kemudian kalian tidak akan mendapat pertolongan, tidak akan ditolong. Begitu Ya. sih maknanya, ya, secara bahasa, wala tarkanut. Nah, sebelumnya itu kan ayat 112-nya itu yang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam katakan, ini uh, ayat ini yang bikin saya berubah. Benar. Syayyabatni surat Hud. Surat Hud ini membuat rambut saya berubah. Jadi ditanya oleh Abu Bakar, ayat ayat yang mana itu? Rupanya ayat 112. Ya, fastaqim kama umirta. Istiqomahlah kamu sebagaimana kamu diperintah. Kenapa itu turun ayat itu? Apakah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tidak istiqomah? Bukan. Ya, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sangat-sangat istiqomah. Tapi kenapa ini turun perintah? Turun perintah agar istiqomah itu dijaga. Dijaga, jangan sampai kendor. Ya. Nah, itu tuh yang berat, ya. Menjaganya tidak kendor, itu yang berat. Nah, yang diperintahkan untuk istiqomah, ya, sebagaimana perintah Allah, itu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa man taba ma'aka, dan orang yang bertobat bersama kamu. Hmm. Jadi siapa? Kita orang bertobat. Jadi harus istiqomah dalam kebenaran, dalam yang hak, yang baik. Jangan kasih kendor untuk istiqomah. Wala tatghaw, dan jangan melampaui batas. Innahu bima ta'maluna basir. Sesungguhnya Allah Maha melihat apa yang kalian kerjakan. Nah, setelah itu, wala tarkanu ilal ladzina zalamu. Jangan kalian cenderung kepada orang-orang yang zalim. Karena kalau cenderung kepada orang-orang yang zalim, ya, orang-orang yang dizalimi akan sengsara. Ya. Bagaimana Mesir itu tidak buka jalur Rafah tuh. Dibiarkan
orang-orang Palestina terpenjara di situ. Kenapa takut kepada Israel? Ya, tuh jadinya bangsa Palestina, saudara sendiri, seperti dibiarkan mereka sengsara oleh tetangga-tetangganya, ketakutan semua. Mesir takut, Yordan takut, Saudi takut, semua takut. Itu yang bikin Israel itu sombongnya bukan main. Ya, sengaja itu dibombardir semua untuk memperlihatkan, untuk menteror semua negara-negara tetangganya itu agar takut. Bicara sedikit, bom. Padahal kalau dikeroyok itu, jangan ada yang takut, kalah mereka. Nah, ini saja sudah kalah sama Hamas sendirian istilahnya. Tuh. Tapi pembelaan kepada orang-orang yang zalim itu, atau cenderung saja, ya, cenderung yang membela, itu akan mengakibatkan kesengsaraan bagi orang-orang yang dizalimi. Nah, zalim itu yang menyebabkan orang disiksa di neraka. Ya. Kalau sudah disiksa di neraka, Allah katakan kalian tidak ada yang bisa menolong kalian. Ya. Tidak ada yang melindungi, tidak ada yang ditolong, tidak ada yang dapat menolong kalian. Ya. Nah, ini yang disebut dengan apa ini? Disebut dengan tolab. Jadi, tampak sekali ya bahwa permintaan Allah itu dua. Perintah untuk mengerjakan, perintah untuk meninggalkan. Nah, dua-duanya itu harus istilahnya azra, kalau dalam bahasa usul fikih itu tolabul fi'li wa tolabul tarki. Ya, permintaan untuk mengerjakan atau meninggalkan. Perintah untuk mengerjakan bisa dengan kata kerja bentuk perintah atau bentuk berita, tapi isinya perintah. Ya. Kalau perintah untuk meninggalkan bisa dengan larangan atau polanya berita, tapi isinya adalah larangan. Ya. Ya. Perintahnya untuk istiqomah, ya, untuk tidak melampaui batas, tidak cenderung kepada orang-orang yang zalim. Nah, simpel itu undang-undang itu. Undang-undang itu dipegang sejahtera manusia. Ya, orang zalim tidak boleh dibela. Zalim boleh dibela. Ya, sebodoh-bodoh manusia membela kezaliman. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Jadi itu ya, nah, antara lainnya. Baik. Jadi ini ayat nih ngajarin umatnya untuk menjadi laki-laki betul. Ya, umat ini harus laki-laki, harus jantan. Ya, jangan tunduk, jangan cenderung kepada yang zalim. Ya, kepada orang-orang yang zalim, negara-negara yang zalim, jangan ridho, jangan suka dengan kezaliman mereka. Ya. Terus jangan minta bantuan kepada orang-orang yang zalim. Jangan pula bikin kerjasama saling tolong-menolong dengan mereka-mereka yang zalim. Mencintai mereka, mentaati mereka. Ya. Kenapa? Karena itu kalau orang ya cenderung kepada orang-orang yang zalim akan bikin banyak kepalsuan. Ya, akan banyak bikin kepalsuan. Akan banyak membodohi orang lain. Ya, akan banyak berdusta. Kezaliman mereka ditutupi. Itu tuh jadinya kemungkaran mereka dibiarkan. Ya, amar ma'ruf nahi mungkar menjadi kendor. Itu karena membela yang zalim.
kebenaran ditutup-tutupi. Ya, ya zalim tentu kan tingkat-tingkat ya. Yang paling hebat ya syirik, zalim. Ya, maksiat dan seterusnya. Itu ada ada khutbahnya Abu Bakar Siddiq tuh. Dalam hadis itu ada khutbah Abu Bakar Siddiq. Ya. Jadi Abu Bakar Siddiq khutbah, alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Nah, di antaranya ia mengatakan ayuhan nas, wahai manusia, innakum taqra'una hadhil ayat. Sesungguhnya kalian membaca ayat ini. Ayatnya mengatakan ya ayyuhalladzina amanu, hei orang-orang yang beriman, alaikum anfusakum, jagalah diri kalian, la yadurrukum man dhalla idza tadaitum, tidak akan membahaya kalian orang yang tersesat itu apabila kalian memperoleh hidayah. Jadi orang kalau peroleh hidayah tidak akan ada yang dapat membahayakannya. Ala wa innan nasa idza ra'u adh-dhalim. Diingat apabila manusia melihat kezaliman, melihat orang yang zalim, falam ya'khudhu ala yadayhi, kemudian dia tidak pegang kedua tangannya, orang yang zalim itu tidak dibungkam, orang yang zalim itu tidak dicegah. Awsyakallahu ayya'ummahum bi'iqabihi. Hampir saja Allah akan meratakan kepada mereka akan siksanya. Hampir saja Allah memberikan siksa secara merata kepada mereka. Lihat. Jadi artinya apa? Artinya orang kalau peroleh hidayah, memang tidak akan ada orang yang memberinya membahayakan untuknya. Tuh. Tapi kalau ada kezaliman, didiamkan, itu hampir saja Allah akan menurunkan bencana secara umum semua kena. Kata Abu Bakar, ala wa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diingat, saya ini pernah mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yaqulu, beliau bersabda, innan nasa idza ra'awil munkara. Sesungguhnya apabila manusia melihat kemungkaran bainahum di antara mereka, falam yungkiru, kemudian mereka tidak mengingkarinya, yushiku ayya'ummahumullahu bi'iqabihi. Hampir saja Allah menurunkan siksanya secara merata kepada mereka. Ya. Tapi yang jelas ya, ayat 113 ini secara terang-terangan bahwa orang yang cenderung kepada kezaliman, ya, cenderung kepada orang-orang yang zalim, para pelaku kezaliman, itu Allah katakan akan disiksa dengan neraka, akan dibakar. Kenapa? Karena mereka cenderung kepada orang-orang yang zalim. Karena mereka akrab dengan orang-orang yang zalim, ya, membersamai orang-orang yang zalim. Ya. Jadi kalau dia cenderung kepada orang-orang yang zalim, itu sama saja dengan sepakat dengan kezalimannya. Kalau tidak sepakat, kenapa diam? La ilaha illallah. Sepakat dengan kezaliman, ya, sama saja dengan ikut berbuat zalim. Ya. Padahal di dalam Islam itu yang pantas untuk berbuat zalim hanya musuh-musuh Allah. Ya, siapa saja orang-orang musyrik,
semua orang yang zalim. Mestinya sih ya hanya musuh-musuh Allah, tapi ada juga banyak juga orang-orang Islam yang zalim. Ya, baik. Baik, sekarang kita di ayat berapa ini? Ayat 114. Bu Ana, ada nggak nih? Bu Ana sedang safar Kemana? Kuala Lumpur, Pak Ustadz. Selamat, semoga sukses acaranya, berkah. Amin. Ya udah Bu Nining, Ustaz, ya, tidak lagi di tol kan? di rumah. Ya, silakan Bu Nining. 114. Ayat berapa ini? 114. 114. 2 ayat, 115, Ustaz. Boleh, 114. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimis sholata Ini nggak panjang. Wa aqimis. aqimis sholata torofa Nggak panjang. Wa aqimis. wa aqimis sholata torofail nahari wajulafan minal lail. Inna hasanati yudhibna sayiat. Dalika dzikrol lidzakirin. Wasbir fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Wa aqim dan dirikanlah solat torofai pada kedua tepi an-nahar siang, wajulafan dan sebagian minal lail dari malam. Inna sesungguhnya al-hasanati perbuatan baik yudhibna akan menghapuskan sayiat perbuatan buruk. Dalika demikian itu dzikra peringatan lil dzakirin bagi orang-orang yang mau ingat. Ayat 115. Wasbir dan bersabarlah fa innallaha karena sungguh Allah la tidak yudhi'u menyia-nyiakan ajrol pahala muhsinin orang-orang yang berbuat baik. Dan laksanakanlah sholat pada kedua ujung siang, pagi dan petang. Dan pada bagian permulaan malam, perbuatan-perbuatan baik itu menghapus kesalahan-kesalahan. Itulah peringatan bagi orang-orang yang selalu mengingat Allah. Ayat 115. Dan bersabarlah karena sesungguhnya Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang yang berbuat kebaikan. Wa aqimis salata tarafayin nahari wa zulafan minal lail. Innal hasanati yudhibna sayyi'at. Dzalika dzikra lidzakirin.
Wasbir fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Wa aqim, dan tegakkanlah as-salata, salat. Kenapa wa aqimi, bukan wa aqimu yang diperintah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Perintah untuk Rasul, perintah untuk umatnya. Wa aqim, dan tegakkanlah oleh kamu as-salata, salat. Tarafayin nahar, di dua tepi siang. Jadi mana tepi siang itu? Ini siang ada dua tepi. Tepinya subuh sama asar. Nah, itu namanya dua tepi. Mana yang menunjukkan dua? Ya nih. Ya ini menunjukkan dua. Tarafayin. Asalnya tarafaini. Jadi berarti sholat apa? Sholat subuh, sholat zuhur, sholat asar. Mesti tegak betul. Ya. Wa zulafan minal lail. Zulafan minal lail. Zulaf itu jamaknya zulfa. Ya, maksudnya apa tuh? Itu artinya sebagian ya. Sebagian dari awal malam. Maghrib. Karena zalafa itu dekat, yang dekat dengan siang. Yang dekat dengan malam. Tapi juga dekat dengan siang. Ya, sebagian malam yang dekat dengan siang. Jadi berarti apa tuh? Ya maghrib itu. Ya. Maghrib dan sholat isya, ya berarti kan lima waktu itu. Ya, jadi kalau menurut Hasan Basri, zulafa minal lail itu adalah maghrib dan isya. Kenapa? Karena maghrib dekat dengan siang, isya dekat dengan malam. Gitu. Ya, zulafa minal lail. Zulaf itu sebagian malam yang dekat dengan siang, dekat dengan malam. Ya, dan itu maghrib sama isya. Ya. Itu mananya ya. Innal hasanati, sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu yudhibna, dapat menghilangkan as-sayyiati, dosa-dosa, kejahatan-kejahatan. Jadi sholat itu bisa menghapus dosa-dosa. Karena sholat itu kebaikan. Tapi apakah kebaikan itu hanya sholat saja? Yang enggak, banyak lah. Tapi rumusnya kebaikan itu menghapus keburukan. Dzalika, yang demikian itu dzikra, pelajaran penting. Ya, peringatan penting lidzakirin, untuk orang-orang yang belajar, untuk orang-orang yang zikir, orang-orang yang ingat. Ya. Ya. Jadi ini seperti yang Rasulullah SAW katakan ya. As-shalawatul khamsu kaffaratun lima bainahunna. Salat 5 waktu itu menghapus dosa antara salat-salat itu. Menghapus dosa, salat zuhur menghapus dosa antara salat dari salat subuh ke salat zuhur. Salat asar menghapus dosa antara salat zuhur ke salat asar. Itu. Ya, jadi persis ya, innal hasanati yudhibnas sayyi'at. Tapi ini ada sebabun nuzulnya nih, sering kita bacakan itu sebabun nuzulnya. Ya, antara lain adalah seorang yang datang mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia katakan, "Ya Rasulullah, ada wanita cantik ya, jualan korma." Terus saya katakan, "Wah, di rumah saya lebih bagus kormanya daripada itu."
Jadi penasaran perempuan itu, masa iya sih ada forma yang lebih bagus dari yang dia miliki. Jadi dia ikut masuk dengan laki-laki itu. Sudah masuk, terus dicium itu perempuan itu. Terus dia ingat, waduh ini saya harus minta dibersihkan, disucikan. Ya, dosa ini saya mau datang kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu datanglah waktu sholat, ya akhirnya sholat. Ya, ya. Dan sebelumnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tanya, baik, ya kamu sudah cium perempuan itu, kan bukan istri kamu itu. Terus Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, akhlafta ghaziyan fi sabilillah fi ahlihi bimithli hadha. Ya, kamu apakah um, memberikan apa namanya? Kamu kan punya korma. Apakah uh, kamu itu memberikan korma kepada keluarga orang yang ikut perang? Itu kan orang-orang sahabat-sahabat kita nih banyak yang ikut perang. Apakah kamu berikan korma yang kamu miliki itu kepada keluarga orang yang perang di jalan Allah? Hmm. Terus diam saja itu. Nggak jauh, rupanya nggak punya korma, itu bohong aja dia. Pengen ngakali perempuan tadi, dicium. Ya, sampai akhirnya turun ayat. Ya, turun ayat wa aqimis shalah. Ya, ayat 114 nih. Ya, sampai dzalika dzikra lidzakirin. Ya. Jadi tadinya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mau kasih solusi dia. Jadi kalau dia uh, kepada keluarga orang yang mengampuni dosa dia, ya, membersihkan dosa dia, rupanya nggak punya dia korban. Ya, akhirnya turun tuh ayat untuk saya. Ya. Lalu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ya untuk semua manusia. Ya. Jadi artinya apa tuh? Tidak dihad. Ya. Maksudnya tidak dihad itu orang seperti itu tidak dipukul, tidak dihukum begitu. Jadi yang kayak gitu tuh dosa yang bisa dihapus dengan sholat, dengan amal soleh, ya berbicara yang baik dengan istighfar. Tuh. Tapi bukan berarti apa yang saya jelaskan ini, saya katakan ini sebagai satu amunisi untuk cium orang-orang yang bukan miliknya, bukan istrinya. Begitu terus, udah ciumin aja tuh cewek-cewek cantik itu. Nanti tinggal sholat nanti. Enggak begitu, bukan. Bukan begitu. Ya, pesannya bahwa Allah itu sayang kepada hambanya. Dia berbuat dosa, ada solusi. Tapi bukan solusi ini dikelola untuk berbuat dosa. Lain. Ya. Tapi ada yang
asbabun nuzul yang ini ya, yang lebih panjang lagi itu, di mana Umar ikut apa namanya, Umar itu ikut kasih nasihat. Ya, itu dalam riwayat Tirmidzi ya. Jadi Imam Tirmidzi meriwayatkan hadis dengan sanadnya dari Ibnu Mas'ud. Dia mengatakan bahwa ada seorang lelaki datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia katanya, Rasulullah, saya menggoda perempuan di ujung Madinah sana. Dan saya melakukan sesuatu yang mungkar. Ya, tapi saya tidak menyetubuhinya. Maksudnya dia datang itu. Soalnya saya tidak berzina dengan dia, tapi saya melakukan apa saja. Tapi bukan zina. Terus dia katakan, wa ana hadza, faqdi fiyya ma syi'ta. Silakan ya Rasulullah, hukum saya. Yang penting saya bersih dari dosa. Nah, lalu kata Umar ikut ngomong itu. Umar katakan, laqad satarakallah. Allah sudah tutupi aib kamu. Lau satarta ala nafsika. Kenapa kamu tidak tutup itu? Kenapa itu bukan kamu simpan saja itu rahasia antara kamu dengan Allah. Ya. Rasul sallallahu alaihi wasallam diam. Falam yarudda alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umar ngomong begitu, Rasul diam. Ya. Tidak menjawab apapun. Fantalaqar rajul. Ya, orang tadi pergi. Jadi Rasul menjaga marwahnya Umar. Ya, biar dia sudah ngomong udah benar, kalau yang rahasia kayak gitu jangan dibuka kepada siapapun. Antara kamu dengan Allah, kamu bisa bertobat. Ya, tapi ini sudah sampai ke telinga Rasul, yang ngomongnya kepada Rasul. Nah, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam jaga supaya Umar itu tidak merasa dipermalukan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam di hadapan orang tadi. Orang tadi pergi, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ikuti. Fa'atba'ahu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ikuti orang itu. Fada'ahu, lalu Rasul memanggilnya. Ya. Fatala alaihi, lalu Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam membaca kepadanya, wa aqimis salata tarafayin nahari wa zulafan minal laili innal hasanati yudhibnas sayyi'at dzalika dzikra lidzakirin. Dibacakan ayat itu, laki-laki tadi faham bahwa dosanya itu bisa dihapus dengan menegakkan sholat 5 waktu, ya, bisa dihapus dengan semua perbuatan yang baik. Ya. Lalu Allah mengatakan dzalika dzikra lidzakirin, ini peringatan. Ini pelajaran bagi orang-orang yang ingat. Ingat apa? Ingat dosa, ingat Allah. Tuh pelajarannya begitu. Ya, pengen bersih dari dosa, ya perbaiki. Ya, hapuslah dosa itu dengan amalan-amalan yang baik, perbuatan-perbuatan yang baik. Ya. Jadi memang begitu ya. Setelah Allah perintahkan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan orang-orang yang beriman untuk istiqomah, ya, untuk tidak berlebihan dalam agama, tidak melampaui batas-batas agama. Allah perintahkan untuk tidak cenderung kepada orang-orang yang zalim. Setelah itu Allah Subhanahu Wa Taala iringkan dengan apa? Dengan perintah untuk menegakkan sholat, untuk sabar. Ya, dan itu adalah ibadah yang paling besar itu. Ya, setelah iman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Salat adalah
adalah ibadah terbesar setelah iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat itu disebutnya nisful iman, setengahnya iman. Iya. Salat itu disebutnya asasul ibadat, dasarnya segala ibadah. Salat itu disebutnya juga sebagai amududdin, imaduddin, apa tuh? Tiangnya agama. Tuh. Baik, itu sekilas tentang ini ya, tentang asbabun nuzulnya. Baik, terus ayat 115-nya Allah mengatakan apa itu? Allah mengatakan wasbir, dan bersabarlah. Ya, sholat, sabar. Itu tidak boleh dipisah. Sabar, sabar. Fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Karena sesungguhnya Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat baik. Jadi katanya sabar tuh ada sabar untuk taat kepada Allah dan Rasulnya, sabar untuk tidak berbuat maksiat, sabar menghadapi ujian, menghadapi takdir. Itu ya. Pendek kata, sabar itu diperlukan ya. Orang pasti rugi kalau tidak sabar. Pasti rugi. Bencana orang tidak sabar. Tapi kalau sabar itu, Masya Allah. Sabar itu ada. Allah mengatakan innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Ya, hanya orang-orang yang sabar saja kata Allah yang pahalanya dipenuhi oleh Allah tanpa hitung-hitung. Tanpa hitung-hitung. Sabar untuk taat kepada Allah dan Rasulnya. Sabar untuk tidak berbuat maksiat. Sabar apa lagi? Sabar menghadapi ujian, menghadapi takdir. Tuh. Ya. Jadi sholat itu ya dihususkan, itu disebutkan. Kenapa? Karena dia adalah disebutnya bukti keimanan. Ya, sholat itu sebagai media untuk apa namanya? Untuk mengelola musibah. Setelah ada musibah dengan sholat, musibah itu menjadi ringan. Ya, ada masalah dengan sholat yang biasanya tidak bisa terselesaikan, bisa terselesaikan. Ya. Dan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis disebutkan, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam idza hazabahu amrun shalla. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kalau terrundung atau terlilit oleh satu masalah yang pelik, Rasul sholat 2 rakaat. Jadi sholat itu bisa mengurai ya kesulitan. Ya, terus ayat tadi juga itu mengisyaratkan sholat 5 waktu. Karena torofayin nahar itu 3. Subuh, duhur, asar. Zulafa minal laili 2. Maghrib sama Isya. Ya, itu tuh. Baik. Terus yang berikutnya, rumus besarnya segala kebaikan itu bisa menghapus dosa-dosa. Ya.
Nah, di antara yang bisa menghapus dosa ya sholat. Sholat pasti perbuatannya baik lah. Terus orang mengucapkan subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Nah, itu juga perbuatan baik. Itu juga bisa menghapus dosa-dosa. Ya. Tapi nih hasanat nih terus kebaikan-kebaikan seperti sholat, sedekah itu menghapus dosa-dosa ya, dosa-dosa kecil. Tapi apa namanya, dosa-dosa besar itu tidak ya, dosa-dosa besar itu dihapus dengan taubatan nasuha. Ya, terus ayat ini juga mengisyaratkan kepada kita bahwa maksiat-maksiat itu tidak apa namanya, tidak berbahaya dengan iman, bersama iman, begitu. Dikatanya innal ma'siyata la tadur ma'al iman li'anna al-iman asyraful hasanat wa ajalha wa afdaluha. Ya, maksudnya maksiat itu tidak perbuatan maksiat itu tidak menghilangkan iman. Ya, tidak menghilangkan iman. Ya, kenapa? Karena iman itu sesuatu yang besar. Ya, perbuatan maksiat itu bisa dikalahkan dengan iman. Tapi message-nya bukan di situ sih sebenarnya. Message-nya itu ya segala perbuatan yang buruk harus dihapus dengan perbuatan yang baik, di-replace. Jadi iman itu bisa menghapus kekufuran. Maksudnya menghapus kekufuran, orang yang tadinya kafir dengan iman, semua dosa-dosa akibat kekafiran dia itu dihapus dengan iman. Ya, atau yang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam katakan, al-Islam yajubbu ma qablahu. Islam itu bisa menghapus dosa sebelumnya. Nah, terus dari sebab turunnya ayat ini yang tadi saya bacakan ya, itu menunjukkan bahwa dosanya mencium perempuan yang bukan istrinya itu bisa apa namanya, tidak menyebabkan had, tidak menyebabkan dihukum dengan pukul. Ya, berbeda dengan kalau zina bisa sampai rajam kan? Ya, tapi bagaimana itu? Itu juga tidak boleh ditakzir. Maksudnya ditakzir itu, waduh sampai dipukul-pukul begitu, enggak. Ya, tidak begitu. Oh, sampai diarak itu tidak. Ya, tapi diarahkan untuk sholat, diarahkan untuk tobat, begitu. Ya. Ya. Terus kenapa Allah mengatakan dzalika dzikrul lidzakirin? Itu artinya apa? Artinya Quran itu isinya adalah pelajaran, isinya adalah nasihat, isinya adalah kisi-kisi bagaimana orang bisa bertobat. Ya. Tapi itu untuk orang-orang yang mau ingat. Ya. Orang-orang yang mau menjadikan Al-Quran sebagai pelajaran, sebagai nasihat. Tapi Al-Quran ini tidak berfungsi bagi orang-orang yang tidak mau mengambilnya sebagai pelajaran. Ya, seperti apa orang sudah mati tidak mengambil, dia namanya sudah mati. Tapi orang ini masih hidup seperti orang mati, tidak menjadikan Al-Quran sebagai pelajaran, sebagai nasihat. Ya, itu yang kesalahannya. Ya. Baik, terus pelajaran pentingnya adalah sabar. Ya. Jadi Allah katakan wasbir atau wasbir dan bersabarlah. Apa ini hubungannya dengan sholat? Nggak akan bisa orang sholat dengan baik tanpa sabar. Ya, nggak bisa. Makanya Allah katakan apa? Allah katakan wa'mur ahlaka bis sholati. Ya, perintahkan keluargamu untuk sholat.
wastabir 'alaiha, dan bersungguh-sungguhlah untuk bersabar dalam menegakkan sholat. Sabar ingin menegakkan sholat, sabar supaya keluarganya menegakkan sholat. Harus sabar, betul-betul sabar. Ya, sabar untuk taat. Itu kan sholat kan salah satu contoh. Sabar untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sabar untuk tidak mendukung orang zalim. Pasti risiko. Pasti risiko. Ya, udah kelihatan, baru terdengar ya isu mau merapat merapat pada Anies Baswedan, langsung digeledah kantornya oleh KPK. Takut dia, langsung ke Prabowo. Aduh, ya Allah, lucu sekali negara ini. Ya, lucu dan jelek. Ya, baik. Saya mau tutup ini dengan hadis penting yang Rasulullah SAW mengatakan, as-sabru nisful iman. Sabar itu setengahnya iman. Wal yaqinu al-imanu kulluh. Yakin itu iman secara keseluruhan. Ya, tapi hadisnya baik. Baik. Saya kira itu yang bisa disampaikan. Ya, insya Allah yang akan datang kita ayat 116 sampai 119 itu tentang sebab-sebab dipunahkannya satu bangsa. Ya, sebab-sebab dipunahkannya bangsa-bangsa terdahulu gitu ya. Baik, silakan Bu Nini. Ya, Baik, Kak Ustaz, terima kasih banyak atas paparan katsirah. Oh iya. Kita sampai di ayat 115 ya. Tadi ya. Insya Allah hari Kamis depan tanggal 1 Ustaz sudah kembali dari Hawaii dan mudah-mudahan kita semua sehat walafiat untuk bisa bergabung kembali di kajian petua ini, dan kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta Bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta Syukron Ustaz. Syukron Ustaz, syukron. Sama Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.